Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidaklah kata selain kata ini yang harus kita lantunkan di awal mula kita melihat memandang dunia ini. Di mana kata ini ketika kita mengucapkan maka kita akan mendapatkan suatu limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas limpahannya. Kata itu ialah alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kehidupan. Sehingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Ditambah lagi nikmat yang mahal yaitu nikmat kesehatan. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, apabila engkau bersyukur nikmatku, maka senantiasa akan kutambahkan. Tetapi apabila engkau kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat, cinta, rindu dan kasih sayang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salamatan kamilatan alaihi wasallimun tasliman ghazirah. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka bersabarlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyarah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menyelawatinya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu judul ceramah singkat yang berjudul keutamaan salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat adalah suatu kewajiban yang dimana seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya salatlah yang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Maka dari itu, apabila kita mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, maka hati itu akan tenang. Maka pikiran kita akan jernih. Tetapi apabila kita meninggalkan sholat, ketahuilah azab Allah sudah menanti. Maka apabila kita meninggalkan yang namanya sholat, maka ketahuilah kita mendapatkan suatu dosa besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, salat ini adalah rukun iman yang kedua. Apabila kita telah memasuki yang namanya agama Islam, maka kewajiban pertama yaitu adalah salat. Apabila ingin kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yaitu melaksanakan salat. Karena salat inilah yang akan membuka kunci surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu miftahul jannah." Salat adalah kunci surga. Dan dilanjutkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu miftahul kulli khair." Salat adalah kunci segala kebaikan. Dari dua hadis ini
kita mengambil kesimpulan adalah sholat merupakan suatu kunci. Yang pertama adalah kunci surga. Apabila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus melalui yang namanya berbagai rintangan, Sidratul Muntaha pada masyar. Namun ketika kita sampai, maka ketika kita ingin membuka surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kuncinya. Kuncinya di mana? Yaitu salat. Ketika kita tidak mempunyai kuncinya, maka ketahuilah kita tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah kunci segala kebaikan. Artinya apa? Segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, pada dasarnya itu Allah memang berikan kebaikan sesuai dengan takdir, mengikuti takdir yang ada di dalam diri kita. Tetapi ketika kita ingin mendapatkannya namanya berlimpah kebaikan, maka kita perlu kuncinya. Kuncinya yang mana? Yaitu sholat. Meskipun dalam hadis Rasulullah, as-salatu miftahul bala, sedekah begini, itu menolak bala. Sholat dapat menolak bala. Namun ketika kita tidak memiliki kuncinya, maka itu mustahil. Ketika kita ingin terkena bala, maka kita harus perlu yang namanya sholat. Karena apa? Sholat itu dapat mencegah bala dan dapat membuat kita berlimpah-limpah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita memiliki yang namanya kuncinya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bisabi wa asyrina darajah. Barang siapa yang melakukan sholat jamaah, maka pahalanya 27 derajat daripada melaksanakan dengan sendiri-sendiri. Pahala berjamaah, terutama apabila kita melakukan di dalam masjid, maka kita akan mendapatkan 27 derajat daripada sholat yang sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah, man zazza finnar. Barang siapa yang suka berjamaah, maka akan bersama-sama di surga. Tetapi barang siapa yang suka menyendiri, maka akan disendirikan di neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, apabila kita suka berjamaah, apalagi berjamaah di dalam masjid, kalau kita bersolat jamaah di masjid, maka pahalanya sangatlah berlimpah. Ada suatu riwayat yang mengatakan dari Andre Guru Kiai Haji Fahruddin Sukara, yaitu almarhum sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nur Ashar Talawe, sekaligus Ketua Majelis Ulama Sidrap, pernah mengatakan bahwa barang siapa yang sholat 1 kali di Masjidil Haram, maka pahalanya sama dengan sholat 1 kali di masjid biasa. Masjid di rumah kita di Indonesia ini sebanyak 10.000 kali pahalanya. Barang siapa yang sholat 1 kali di Masjidil Madinah Al-Munawwarah, maka sama pahalanya kita sholat 1000 kali di masjid biasa atau masjid-masjid di Indonesia ini contohnya, sama pahalanya dengan sholat 1000 kali, 10.000 kali di masjid-masjid biasa. Maka dari itu kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita harus sholat berjamaah. Karena ketika kita sholat berjamaah, maka pahalanya akan luas. Dan pahalanya akan diterima oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika misalnya salah bacaan sholatnya kurang fasih, namun ada makmum yang menegurnya dengan memperbaiki sholat bacanya, maka itulah suatu keindahan dalam sholat berjamaah. Dan kita saling merangkul berpahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian, meskipun masih banyak ingin sampaikan, namun tema kali ini yaitu ceramah singkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa barakatil Ma'had Nurul Azhar. Nasruni Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.